Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to back my YouTube channel. Jumpa lagi bersama aku, Cut Auri. Nah, di video kali ini aku akan sedikit membahas mengenai tentang sebagian orang yang masih suka ngejudge wanita bercadar. Contohnya, bercadar kok masih upload foto. Bercadar kok masih main sosial media. Bercadar kok masih. Kita akan bahas dua pembahasan. Yang pertama tentang seorang muslimah ataupun seorang wanita bercadar yang masih upload foto, masih suka foto, masih main sosial media. Terus pembahasan kedua itu mengenai pakaian yang cocok untuk muslimah bercadar maupun muslimah yang tidak pakai cadar. Nah, buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk buat video berikutnya. Hai guys, bantu support aku ya dengan cara subscribe channel ini. Nah, seperti yang udah aku sebutkan tadi, jadi kita itu akan membahas mengenai judge sebagian orang yang mengklaim, wanita bercadar kok masih upload foto, wanita bercadar kok masih main sosial media. Oke, kita bahas mengenai main sosial media. Sebenarnya sosial media itu kan termasuk ke internet ya. Sekarang internet itu, gadget itu udah termasuk salah satu kebutuhan bagi manusia. Kenapa enggak? Kita di situ juga bukan hanya hal negatif aja, guys. Di situ itu banyak hal-hal positif yang bisa kita ambil. Asal otak kita itu positif, pasti keluarnya yang di internet itu positif. Jadi kita bisa tahu berita di luar daerah, kita bisa tahu kondisi di kota lain bagaimana dengan gadget itu. Masih banyak loh hal-hal yang emang bisa kita ketahui yang positif ya. Ya, yang negatif juga ada gitu. Oke, kita bahas mengenai tentang wanita bercadar yang masih upload foto. Nah, kita kan nggak tahu nih, selaku sebelah pihak nih, kita itu nggak tahu kalau si A itu ada tujuan apa untuk upload foto. Kita nggak tahu. Yang tahu niat seseorang itu antara dia sama Allah. Udah. Contohnya si A ini selebgram, wanita bercadar ini selebgram. Dia itu upload foto, salah satunya itu karena endorse. Ada satu all shop, pengusaha pakaian muslimah endorse dia untuk dia perkenalkan kepada seluruh followersnya, yang mungkin followersnya udah ratusan ribu, jutaan gitu, yang pastinya akan bermanfaat untuk si penjual baju ini. Nah, dia kan yang penjual ini cari rezeki. Nah, si yang bercadar ini kan bantu si penjual ini cari rezeki dengan dia upload foto. Yang foto yang kayak gimana yang dia upload ya aku rasa itu yang kayak yang aku lihat-lihat di selebgram bercadar itu, ya mereka upload foto biasa aja. Sekedar upload foto yang nampak baju, yang nggak ada aneh-aneh, nggak ada genit-genit, enggak, biasa aja. Terus walaupun mereka ada buat videonya juga ya sekedar memperjelaskan pakaian dia, busana yang dipakai itu, untuk mempermudah dan menarik perhatian dari konsumen untuk membeli pakaian tersebut. Nah, datang kita langsung komen, percuma bercadar kalau masih upload foto. Nah, mungkin yang komen itu nggak upload foto lagi, alhamdulillah. Yang komen begitu nggak upload foto lagi, alhamdulillah. Tapi jangan pernah merasa kalau kalian yang kita nih yang nggak upload foto itu merasa udah yang paling baik, udah yang paling bener. Nggak boleh. Aku pribadi masih upload foto. Aku punya all shop yang seperti teman-teman tahu, yang sering aku post itu, yang bagian pakaian muslimah juga, Auri Eksklusif ya. Jangan lupa di follow ya akun Instagramnya Auri Eksklusif. Aku masih ada upload foto ya untuk menunjukkan ini loh, contohnya
ini loh pashmina yang ada dari Ori Eksklusif, ini loh hijab Hawa yang sering aku pakai, ini loh cadarnya, kayak begitu. Jadi yang tahu niat aku itu cuma aku sama Allah gitu. Buat teman-teman semua, kalau misalkan nih, oh ada nih si wanita bercadar ini udah melanggar aturan ini, udah nggak sesuai agama ini, udah nggak sesuai syariah ini, cari tahu dulu, tabayun dulu. Kalau yang betul, ya udah nasehatinnya bukan di tempat umum, nanti pasti upload foto nasehatin di situ. Itu bukan nasehatin, malah menjatuhkan dia, malah mempermalukan dia. Yang namanya nasihat itu hanya mungkin bisa face to face kalau emang kenal, bisa jumpa. Kalau misalnya nggak kenal, bisa DM. Oh ada alasan, percuma kak kita DM, dia nggak bakal lihat DM kita. Ya itu bukan urusan kita. Yang penting kita udah kasih tahu kalau itu tuh nggak baik, kalau itu nggak benar. Jadi kalau misalkan dia nggak mau berubah, dia masih kayak gitu-gitu aja, ya urusan dia sama Allah. Kita itu jangan terlalu asik melihat kekurangan orang. Kita itu cobalah lebih baik kita lihat kekurangan diri kita sendiri. Oh dia buat salah kayak begitu, ya Allah semoga aku jangan sampai kayak begitu gitu, sambil mendoakan dia juga. Yang penting niat kita, niat dari hati kita itu apa? Oh mau dia jadi lebih baik lagi, ayo semangat, bismillah, kasih tahu pelan-pelan, kasih tahu dengan baik. Jangan sampai kita kasih tahu untuk niat baik malah menyakitkan hati orang. Gitu aja sih. Terus ada sih kayak sebagian yang bercadar ya, bukan selebgram, biasa aja, maksudnya yang biasa-biasa aja, yang followersnya sekitar 1.000 2.000 gitu. Ya itu yang menarik perhatian aku, yang mungkin sering aku kasih tahu ya, saling mengingatkan lah. Masih udah pakai cadar tapi masih nampak auratnya, masih nampak lengannya, masih pas dia nih kan kita lihat ya, dia buat story, pas diangkat-angkat tangannya nampak lengannya gitu, ataupun pas foto sengaja ditaruh emot atau stiker gitu ya. Kalau misalnya ditaruh stiker, oke, dunia maya selamat ya, tapi gimana kalau misalnya di dunia nyata kita itu udah pakai cadar itu hal yang sunnah. Jadi di pendapat kedua yang seperti pembahasan di video aku sebelumnya, buat teman-teman yang belum lihat hukum cadar boleh cek di video aku sebelumnya. Nah kalau misalkan nih kita yang sunnah aja udah kerjakan, terus yang wajib kita tinggalkan, itu gimana? Karena kan menutup aurat secara sempurna itu wajib ya. Jadi pakai kaos kaki, pakai handsock, bagian-bagian yang mudah terlihat gitu. Kalau misalnya nih baju yang sekarang ini kan baju abaya tuh, model abaya yang dia plong aja, terus lengannya itu besar, lebar kayak gitu. Sekali kita angkat tangan sampai siku nampak. Makanya dianjurkan untuk pakai handsock. Kaos kaki gitu juga. Kalau misalkan baju kita panjang, ya nggak mungkin lah sampai ke lantai, nanti baju kita kotor. Sedangkan kebersihan itu sebagian dari iman gitu kan. Otomatis pakai kaos kaki biar auratnya tertutup. Gitu aja sih. Terus kan nggak wajib pakai handsock. Ya emang nggak wajib pakai handsock, karena wajib itu menutup aurat. Cuman cara menutup auratnya kayak gimana? Seandainya baju yang kalian pakai itu seperti friend kimar yang ada karetnya di bagian lengan, yang pas ketarik-tarik, pas gerak-gerak tuh nggak akan nampak aurat, ya boleh, silahkan pakai yang nggak pakai handsock pun nggak masalah gitu. Terus untuk pembahasan kedua mengenai tentang pakaian yang cocok untuk wanita muslimah, ya sebenarnya yang banyak ya wanita yang udah pakai. Ini nggak kita bahas masalah cadar dulu, wanita biasa dulu, wanita yang udah wanita muslimah yang nggak pakai cadar gitu, tapi pakaian muslimah, bajunya besar, pakai handsock, pakai kaos kaki, pakai jilbab syar'i, baju syar'i besar. Tapi kebanyakan yang aku perhatiin itu
80% bahkan 90% perempuan muslimah itu nggak menutup dagunya. Sedangkan dagu itu kan termasuk dari aurat. Kita itu berpakaian ya sesuai dalam sholat. Kalau misalnya nggak pakai cadar ya. Kayak gimana berpakaian dalam sholat? Mukena longgar ya. Terus besar, nggak membentuk badan. Kita sholat nggak boleh nampak satu helai rambut pun, nggak boleh nampak dagu, cuma boleh nampak wajah sama telapak tangan. Ya kayak gitu juga kita berpakaian. Seperti itu. Jadi jangan pas nanti jumpa sama orang bercadar cuma bilang, oh kami itu kan dalam salat aja boleh nampak wajah, ngapain pakai cadar kayak gitu. Ya kalau misalnya aku pribadi nih, seperti yang udah aku ceritakan di pengalaman aku sebelumnya. Oke, aku tuh belum rajin 100% untuk bangun sholat sunnah malam, sholat duha, sholat fajar, sholat sunnah lainnya, puasa, belum. Hal-hal sunnah itu masih ada yang tinggal, masih males kadang, masih lalai. Ya namanya juga manusia. Tapi aku pengen satu hal aja. Astagfirullah. Aku pengen satu hal aja yang bisa membuat yang melekat sama diri aku yang sunnah gitu. Udah aku putuskan untuk memakai cadar. Jadi bukan hanya sekedar ikut-ikutan, bukan hanya sekedar ikut tren, lagi tren pakai cadar, enggak. Dan pakai cadar itu bukan hal yang pakai. Kita itu pakai gampang, istiqomahnya itu susah. Sekali, 2 kali diniin sama orang, ditanya, digini-giniin. Harus semangat gitu. Keep strong kayak gitu ya. Ya gitu. Kenapa pakai cadar? Salah satunya alasannya itu karena sunnah. Terus yang kedua, biar nggak nampak dagu. Karena aku tuh bukan tipe orang yang suka pakai jilbab yang menutup dagu. Rasanya aku tuh jelek banget kalau menutup dagu. Lucu banget. Ya udah, putuskan pakai cadar. Alhamdulillah tertutup. Jadi kalau misalnya ada akhlak aku yang masih kurang, akhlak aku yang masih jelek, jangan salahkan hijab aku ya, jangan salahkan cadar aku ya. Karena kelakuan akhlak sama hijab itu beda. Tapi kalau misalkan wanita bercadar, wanita yang udah menutup auratnya dengan baik, pasti dia menutup perkataannya dari perkataan-perkataan yang kotor. Kecuali buat mereka yang baru hijrah, buat mereka yang baru bangkit dari masa lalu yang suram, kayak begitu. Karena banyak sih yang aku temui wanita bercadar itu lembut-lembut banget perkataannya, tutur katanya lembut. Setiap apa yang dia sampaikan itu bermanfaat buat kita semua sebagai temannya. Sering mengucap kata-kata yang mengandung makna yang sangat dalam, sering zikir, sering selawat, kayak begitu. Jadi kita itu sebagai teman pun bahagia mempunyai teman-teman seperti itu, teman hingga jannah ya. Nah, buat yang nggak bercadar ini nampak dagu itu nampak aurat. Jadi buat teman-teman semua, kalau misalkan udah pakai pakaian syar'i, udah sempurna, tolong dagunya ditutup, beli penutup dagu ataupun pakai jilbab sampai sini. Sayang udah ditutup semua, tapi pas dikit lagi nampak. Sayang. Nah, cukup segitu aja ya teman-teman. Semua yang aku sampaikan itu bermanfaat buat teman-teman semua. Ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Aku juga minta maaf kalau misalkan masih ada kurang, ada salah kata, ada salah dalam bahasa. Aku juga masih fakir ilmu, masih dalam keadaan menuntut juga. Ini cuman hanya sekedar sharing aja atau sekedar berbagi aja. Semoga bermanfaat. Nah, buat teman-teman semua, selamat menjalankan ibadah puasa serta menyambut Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan Allah jauhkan dari segala hal-hal yang buruk. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe channel aku agar aku tambah semangat lagi untuk buat video-video berikutnya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum.
Assalamualaikum.